Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak, bertemu lagi dengan saya Aldi Wibowo Gumilar di podcast KPP Pratama Tasikmalaya, yaitu nyeblak nyerocos bareng soal pajak. Nah, oke, baik. Untuk nyeblak kali ini kita akan mengambil tema terkait dengan pengaktifan akun Kortex dan juga sertifikat elektronik yang tentunya ini sangat berpengaruh ya terhadap nanti kewajiban pelaporan SPT tahunan di tahun 2026 untuk laporan tahun pajak 2025 seperti itu. Baik, di level 6 kali ini nyeblak sudah kedatangan narasumber ya, dua orang yang memang sudah sangat berkecimpung di dunianya gitu kan ya, yaitu Teh Desi dan juga Kang Luki. Apa kabar Teh Desi? Alhamdulillah baik Kang Aldi. Oke, Kang Luki gimana? Sehat? Baik juga Kang Aldi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, ini dua orang narasumber ya, kawan pajak sekalian, dua orang narasumber yang memang yang satu ini seorang penyuluh pajak dan juga yang satu seorang petugas TPT ya. Oke, di KPP Pratama Tasikmalaya gitu kan. Oke, jadi untuk kali ini ya, Teh Desi, di sini kita akan coba membahas terkait dengan aktivasi akun Kortex ya, gitu kan. Karena kenapa? Karena memang kemarin wajib pajak itu menerima email, email blast dari kantor pusat ya, gitu kan. Yang memang untuk kali ini ya memang kan musim-musimnya tipu-tipu ya istilahnya ya. Jadi WP pun ngeri ya, gitu, ngeri. Apakah benar sih enggak emailnya ini dari kantor pajak atau enggak gitu. Nah, bisa coba dijelaskan terkait email tersebut dulu. Apakah memang dari kantor pajak, kenapa sih harus diaktifkan dulu? Nah, gitu. Oke baik, jadi terkait email sendiri itu kan memang di blast ya dari kantor pusat itu dikirimkan ke seluruh wajib pajak kali. Bahwasanya di situ kantor pusat menginginkan bahwa wajib pajak itu sudah semua melakukan registrasi akun Kortex. Karena kan memang sudah kita ketahui bahwa Kortex ini sudah mulai berlaku per 1 Januari ya Kang Aldi 2025. Nah dari email tersebut tentunya memastikan wajib pajak semuanya harus aktif terlebih dahulu nih. Terutama nanti untuk pelaporan SPT tahunannya untuk orang pribadi maupun badan, mungkin untuk mempersiapkan itu. Persiapan itu ya, oke. Iya, betul sekali. Berarti karena memang kedepannya kan kita sudah pakai Kortex ya. Betul. Tahun pajak 2025 ke depan itu kita dengan Kortex. Dari mulai pelaporan, pembayaran, semua permohonan juga ya. Betul, semuanya bisa dilakukan melalui satu aplikasi Kortex. Jadi Kortex ini merupakan integrasi beberapa sistem sebelumnya. Betul. Seperti itu menjadi satu. Oke. Nah, berarti tujuan pengaktifan itu sebagai agar lebih memudahkan ya? Gitu Iya kan? betul, sebagai sarana wajib pajak untuk mengakses portal wajib pajak, tentunya untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Betul. Oh iya, jadi mungkin lebih singkatnya itu ini ya, ketika nanti lapor SPT tahunan, semua sudah punya akun, gitu betul ya? Sekali. Oke, agar menghindari ini ya, menghindari error-error ya mungkin ya. Iya, yang betul. memang setiap tahun pasti aja ada mungkin ya. Iya, betul. Sedikit-sedikit, apalagi mungkin aplikasi baru gitu ya. Memang alangkah baiknya wajib pajak sudah melakukan pendaftaran ya sejak awal, karena di situ nanti ada beberapa sistem yang digabung menjadi satu yang tentunya wajib pajak itu perlu tahu. Jadi ada menu apa saja ternyata di situ. Oke, siap. Nah, terkait dengan di loket TPT ya, mungkin ya, gitu kan. Sudah banyak WP yang berkonsultasi terkait aktivasi akun Kortex. Iya, memang sejak diberlakukannya Kortex ini ya, dari mulai tanggal 1 Januari ini, memang ada beberapa wajib pajak yang datang ke loket untuk meminta agar dibantu untuk aktivasi akun Kortexnya. Beberapa wajib pajak ini biasanya yang datang ke loket adalah wajib pajak yang mengalami perubahan, baik itu di data berupa email maupun nomor handphone. Karena ketika nantinya wajib pajak ingin registrasi akun Kortex, wajib pajak tersebut harus memastikan dulu bahwa email dan nomor HP yang terdaftar di sistem itu adalah masih digunakan sampai dengan saat ini.
masih bisa diakses berarti. Betul. Jadi ketika wajib pajak mengalami perubahan di email maupun nomor handphone, itu disarankan untuk datang ke kantor agar dibantu pembaruan data untuk registrasi akun Cortex-nya. Oke, berarti memang tidak bisa diwakilkan kan berarti ya? Karena harus buka email sendiri dan nomor sendiri kan ya? Betul. Karena saat pembaruan data tersebut, petugas harus memastikan ya bahwa emailnya bisa diakses, nomor handphonenya juga bisa diakses dengan cara pengiriman kode OTP. Yang itu harus dicek secara langsung oleh wajib pajak melalui handphonenya masing-masing. Seperti itu. Handphonenya masing-masing ya. Berarti dalam hal ini memang untuk orang pribadi tentu tidak bisa diwakilkan ya, karena itu harus konfirmasi nomor handphone dan juga email. Betul, karena akan harus mengecek secara langsung. Jadi agar bisa dicek secara real time, disarankan adalah untuk wajib pajaknya agar datang langsung ke kantor. Langsung ke kantor. Itu bisa langsung aktif berarti ya, Kang Luki ya? Iya, jadi ketika wajib pajak tersebut ada perubahan di email dan nomor handphone, nanti akan dibantu oleh petugasnya. Ketika selesai dibantu, nanti akan dilanjutkan ke proses aktivasi akun Cortex. Permasalahan yang sering timbul ketika aktivasi apa itu? Nah, untuk permasalahannya sendiri, kadang wajib pajak ini lupa bahwa nomor handphone atau emailnya itu ada di handphone tersebut atau tidak. Ya, jadi ketika petugas sudah mengirim kode OTP, pas saat ingin dicek ternyata kode OTP tersebut tidak masuk. Permasalahannya antara kode yang tidak masuk ataupun karena emailnya belum dimasukkan ke handphone tersebut. Nah, terkadang juga wajib pajak lupa bahwa nomor handphone ini belum diisi pulsanya. Karena untuk menerima kode OTP ini betul. Jadi ada pulsa minimal agar kode OTP ini bisa masuk ke SMS-nya. Terkadang sekarang itu zaman sekarang itu yang penting kuota. Iya. Karena kalau masyarakat kan lebih sering memakai kuota yang WiFi, jadi kadang suka lupa juga untuk mengisi pulsa seperti itu. Mudah-mudahan nanti ke depannya Cortex itu bisa validasi atau OTP-nya lewat WhatsApp. Iya, betul. Mudah-mudahan kita doakan bersama ya kawan pajak. Iya, benar seperti itu. Jadi lebih mudah ya. Iya. Jadi banyak jalur lah gitu kan. Oke, tadi kita sudah tahu ya terkait dengan aktivasi Cortex. Nah sekarang untuk tahapannya gimana tuh Teh Desi itu? Oke, jadi untuk wajib pajak itu ada beberapa tahapan kan Aldi untuk dapat mengakses Cortex. Jadi wajib pajak pertama kali harus melakukan login terlebih dahulu di akun Cortex. Jadi nama websitenya adalah cortexdjp.pajak.go.id. Login. Lalu kemudian yang kedua adalah wajib pajak harus melakukan permintaan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP. Nah, terkadang yang jadi masalah adalah apa nih Kang Aldi? Nah, di sini wajib pajak kan sebelumnya banyak ya yang sudah pernah akses di DJP online. Betul. Nah, banyak pertanyaan, apakah ketika wajib pajak memiliki akun DJP online dapat langsung masuk ke akun Cortex dengan menggunakan password yang lama? Nah, itu banyak pertanyaan seperti itu. Nah, ternyata kawan pajak, jadi password pada DJP online itu tidak sama ya dengan password yang ada di Cortex. Nah, jadi nggak bisa ya? Nggak bisa langsung otomatis gitu. Jadi WP menganggap itu cuma tinggal login ya? Iya betul. Padahal jadi banyak yang tahu wajib pajak ya. yang berpikir seperti itu Kang Aldi. Jadi nanti yang dapat wajib pajak lakukan pertama adalah buka situsnya dulu cortexdjp.pajak.go.id. Lalu kemudian untuk wajib pajak yang sudah pernah mengakses DJP online sebelumnya, kawan pajak nanti tinggal klik lupa kata sandi seperti itu. Iya betul, lupa kata sandi. Lalu nanti dapat dimasukkan nicknya. Iya, nick ya, bukan NPWP lama. Betul, bukan NPWP ya kawan pajak, kita menggunakan nick karena memang sudah terintegrasi dengan Dukcapil seperti itu. Lalu kemudian nanti setelah dimasukkan nicknya, kawan pajak bisa pilih untuk perubahan passwordnya itu tujuan konfirmasinya adalah surat elektronik. Begitu diklik surat elektronik, nanti di situ akan muncul tujuan konfirmasi emailnya, itu ada clue-nya Kang Aldi. Clue-nya ya. Iya betul. Jadi harus bintang-bintang, harus sesuai. Diketik ulang ya. Betul. Jadi sebenarnya itu harus diketik ulang. Itu hanya sebagai menandakan bahwa email tersebut yang terdaftar. Iya kan? betul. Tapi memang bentuknya bintang-bintang seperti itu. Iya. Jadi nanti yang perlu dipastikan lagi oleh kawan pajak,
Untuk tujuan konfirmasi email itu adalah email yang sesuai dengan email dari kawan pajak pada saat DJP online. DJP online. Iya, jadi nanti di menu profil DJP online itu ada emailnya. Nanti otomatis untuk tujuan konfirmasi itu adalah email tersebut. Email tersebut. Iya, Ya. betul. Nanti udah selesai itu akan dikirimkan berupa link untuk ubah password. Nanti wajib pajak atau kawan pajak bisa langsung mengubah password dengan password yang baru. Nah, ini dia nih, ada perbedaan lagi Kang Aldi. Kalau sebelumnya di DJP online itu passwordnya boleh ya, yang penting 6 digit. Iya. Boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Betul. Kalau di Cortex ini agak lebih sedikit untuk keamanan mungkin ya. Betul. Iya, jadi ada kriterianya untuk kata sandinya itu yang pertama minimal 8 karakter. Minimal 8 karakter. Harus ada huruf besar. Huruf besar. Harus ada huruf kecilnya. Huruf kecil. Lalu kemudian harus ada 1 angka minimal. Angka betul. Angka ada 1 angka minimalnya. Lalu kemudian nanti ada karakter khusus. Karakter khusus. Iya. Seperti apa itu? Seperti tanda seru, kemudian Oh iya. tanda Simbol-simbol ya. Betul, simbol-simbol. Terus kayak Oke. misalnya tanda pagar itu nanti yang bisa digunakan untuk membuat password. Oke, jadi harus lebih secure ya. Iya. Karena sekarang kan mungkin sudah banyak ini ya, peretasan-peretasan yang meresahkan gitu kan. Itulah khawatirnya gitu. Iya. Karena kan sekarang sistem Cortex menggunakan sistem impersonate. Itu yang lebih berbahaya lagi tuh. Iya, mungkin nanti kita akan bahas di lain kesempatan kali ya. Boleh, terkait gitu. siap. Oke. Nah, tadi terkait dengan ada link yang diterima via email ya. Nah, Iya. kalau misalkan Kang Luki, kita bisa ubah email sendiri nggak? Di rumah misalnya gitu kan, belum sempat ke kantor gitu. Baik, ketika nanti kawan pajak akan melakukan lupa kata sandi, yaitu untuk mengakses Cortex tadi, apabila wajib pajak ternyata saat mengisi email tersebut diberitahu oleh sistem adalah email yang tidak sesuai seperti itu Betul. tadi ya. Dengan kondisi saat Jadi itu, ya. apabila kawan pajak tidak bisa ataupun berhalangan untuk hadir langsung ke kantor, perubahannya itu bisa melalui saluran dari kering pajak. Kering pajak. Iya, jadi bisa melalui telepon rumah maupun melalui situs di pajak.go.id. Oke. Nah, tapi untuk melakukan perubahan data tersebut, wajib pajak tetap harus bisa membuka email yang lama. Karena pada saat perubahannya nanti akan dikirim semacam kode OTP seperti itu. Jadi meskipun kawan pajak misalnya sudah menggunakan email yang berbeda, untuk mengubah email tersebut kawan pajak harus tetap bisa mengakses email yang lama karena akan dikirimkan kode OTP kepada email lama tersebut. Oke, berarti tetap email yang lama itu harus bisa diakses berarti ya? Betul, jadi untuk perubahan data itu aksesnya ada 3 ya Kang Alin. Yang pertama adalah dengan datang langsung ke kantor. Apabila berhalangan, wajib pajak bisa juga dengan mengirim formulir perubahan data ke kantor pajak yang dituju. Mengirimnya via pos? Bisa via pos, bisa melalui jasa pengiriman, melalui kurir pun bisa. Kurir ya. Nah, ketika yang kedua ini belum bisa dilakukan, maka syarat yang ketiga adalah melakukan melalui online. Melalui saluran klik pajak ataupun melalui situs pajak.go.id. Nah, yang tadi kita bicarakan adalah itu metode untuk perubahan melalui saluran klik pajak seperti itu. Jadi, ketika saluran yang ketiga belum bisa dilakukan, wajib pajak bisa melakukan saluran yang kedua dan pertama. Oke, jadi tetap bisa diubah ya meskipun kita berhalangan nggak bisa ke kantor pajak gitu kan. Terus untuk yang di luar kota itu ada kabar bisa ya di KPP terdekat? Iya betul. Jadi salah satu yang menjadi keunggulan penerapan Cortex di awal tahun 2025 ini adalah dengan menerapkannya prinsip borderless ya. Jadi kawan pajak yang berada di luar kota dari kantor pajak terdaftarnya itu jangan khawatir, karena semua permohonan sekarang sudah bisa diajukan di kantor pajak terdekat. Jadi ketika berhalangan hadir, misal saya terdaftar di Tasikmalaya, tapi saya sedang ada di Jakarta, saya tidak perlu datang ke Tasikmalaya, karena permohonan tersebut sudah bisa diakomodir di kantor pajak terdekat. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tidak perlu pulang kampung dulu. Mengubah email Iya, doang. Gitu, karena kan? banyak kasus ya. Iya. Kerjanya di Jakarta, kampungnya di Medan. Oh gitu, pulang ke Medan dong ya? Iya, pulang ke Medan. Oke, baik. Teh Desi, gimana untuk wajib pajak yang belum punya NPWP nih?
Nah, untuk wajib sekarang pajak, kan, iya, sekarang kan tahu ya jadi NIK gitu kan. Iya, betul. Iya, itu gimana sekarang di Cortex yang belum punya NPWP? Yang belum punya NPWP. Jadi untuk wajib pajak yang sebelumnya belum pernah ya punya NPWP, Belum pernah punya NPWP. ya itu untuk pendaftarannya bisa dilakukan dua cara ya, Kang Luki ya. Bisa datang ke kantor pajak mana saja yang terdekat. Lalu kemudian kawan pajak juga bisa melalui akses di Cortexnya sendiri. Cortexnya sendiri. Iya betul. Jadi nanti begitu buka Cortex pada halaman utama itu ada apa namanya daftar di sini. Belum punya akun daftar di menu sini. ya, menu. Ya betul. Ada menu di bawah menu tulisan login. Oke. Ya. Nanti bisa diklik daftar di sini. Nanti wajib pajak bisa pilih itu untuk pendaftarannya. Apakah mau untuk perorangan, lalu kemudian apakah wajib pajak termasuk instansi pemerintah, badan, nah dan lain-lain seperti itu. Nanti tinggal dipilih sesuai dengan kondisi wajib pajak. Nah, lalu kemudian nanti ada pilihan Kang Aldi, apakah sudah memiliki NIK seperti itu, nanti bisa dipilih. Iya. Jadi tetap aktivasi NIK dulu ya. Betul. Jadi nanti ada di dalamnya itu ada tahapan aktivasi NIK, lalu kemudian yang disesuaikan dengan data dukcapil. Ada validasi terlebih dahulu, baik itu validasinya berupa NIK, kemudian nomor kartu keluarga, lalu kemudian alamat. Seperti itu, nanti ada validasi. Berarti dokumen yang perlu disiapkan itu KTP, betul, KTP, kartu keluarga. Oke, cukup dua itu yang untuk yang pribadi mungkin. Betul, cukup dua itu. Lalu kemudian nanti juga email sama nomor handphone mungkin ya, ya siapkan kan ya. Email aktif dan juga nomor handphone. Karena yang ada pulsanya. Betul, ada pulsanya. Karena penting. nanti ada tahapan untuk verifikasi token juga. Token juga. Iya, pada tahapan registrasi ini. Di sini, oke. Jadi itu untuk pribadi, untuk badan barangkali? Badan juga sama. Syaratnya? Iya, syaratnya sama. Nah, di situ ada syarat tambahan Kang Ali. Jadi untuk badan sendiri itu ada akta pendirian. Akta pendirian. Ya, lalu kemudian ada juga AHU ya. Iya. Ya, SK AHU ya mungkin. SK AHU, Oke. betul. Lalu kemudian nanti juga yang perlu diinput adalah terkait wajib pajak orang pribadi yang dalam hal ini adalah direkturnya. Oh, direkturnya, Ya, betul. jadi data direkturnya di Data situ direkturnya. tentunya KTP kakak direktur ya mungkin ya? Iya, betul. KTP dan kakak direktur harus disiapkan. Oke. Nah, permasalahan yang sering timbul ketika pendaftaran itu apa Kang Luki? Iya, permasalahannya sebetulnya sama ya seperti saat perubahan data tadi. Karena ketika kita akan mendaftar NPWP, kita harus pastikan bahwa email dan nomor HP tersebut bisa dibuka. Betul. Karena ada pengiriman token tadi, verifikasi token. Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah wajib pajak ini lupa untuk mengisi pulsanya. Jadi agar token verifikasi ini bisa masuk ke handphone dari wajib pajak, harus dipastikan dulu bahwa nomor handphonenya sudah terisi pulsa. Nah, itu yang menjadi kendala pada saat pendaftaran itu ya. Minimal isi pulsanya berapa Kang? untuk providernya itu kebetulan berbeda-beda ya, dari setiap ya. provider, tapi untuk berjaga-jaga biasanya minimal 2.000 untuk satu kali SMS ya. Jadi wajib pajak juga disarankan untuk tidak menekan tombol kirim berulang-ulang ya, karena nanti akan ada banyak kode yang masuk dan juga akan menyedot pulsanya. Iya. Sebenarnya tipsnya seperti itu ya. Jadi cukup sekali ya. Iya. Klik. Ketika diyakini berhasil, ditunggu saja. Ditunggu saja. Karena mungkin ada jeda ya. Betul. Jadi Kalau sebelum bisa- klik berarti harus pasti dulu ada pulsanya Betul, dulu berarti itu kan? yang kadang dilupakan Dicek dulu oleh berarti. wajib pajak. Ya, jadi wajib pajak nanti harus cek dulu pulsanya ada enggak, Ya. baru nanti lakukan pendaftaran. Iya, karena ketika wajib pajak sudah klik token, biasanya tidak terlalu lama akan langsung masuk. Nah, ketika tidak masuk berarti ada kemungkinan bahwa nomor HP-nya tidak terisi pulsa. Seperti itu. Oke, baik. Di beberapa wajib pajak ada yang pernah mengalami tidak muncul clue emailnya, gitu. Nah itu gimana tuh, Kang Luki? Iya, jadi Kang Aldi untuk mengakses Cortex ini kan ada dua cara ya. Betul. Yang pertama adalah dengan cara lupa kata sandi, yang kedua dengan cara aktivasi akun wajib pajak. Aktivasi akun. Nah, lupa kata sandi ini digunakan untuk wajib pajak yang sebelumnya sudah pernah punya akun DJP online. Jadi ketika wajib pajak mencoba lupa kata sandi dan ternyata emailnya tidak muncul, itu artinya wajib pajak belum memiliki akun DJP online. DJP online, oke. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan cara yang kedua tadi, yaitu adalah dengan pemilihan menu aktivasi akun wajib pajak. Seperti itu. Jadi
wajib pajak silakan kembali ke menu Cortex di awal. Nanti di bawah akan ada pilihan menu aktivasi akun wajib pajak. Lalu silakan diklik menu tersebut. Nanti akan ada pilihan yaitu untuk permintaan akses digital. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah wajib pajak mengklik kontak dengan kalimat apakah wajib pajak sudah terdaftar. Setelah diklik wajib pajak silakan digeser ke bawah lalu mengisi kolom NPWP. Berhubung sekarang ini kita sudah menggunakan NIK, di bagian kolom tersebut wajib pajak silakan mengisikan nomor NIK yang ada di KTP-nya. Setelah NIK diisi, wajib pajak silakan mengklik tombol cari. Lalu wajib pajak menggeser kembali ke bagian bawah ya, nanti akan ada menu detail kontak. Detail kontak ini berisi adalah email dan juga nomor handphone dari wajib pajak. Nah, karena Cortex ini mengambil data dari DJP online, wajib pajak silakan melihat atau mengecek terlebih dahulu data dari akun yang sebelumnya, apakah sudah sesuai atau belum yang digunakan saat ini. Ketika ada perubahan ataupun perbedaan dari nomor handphone maupun email tadi, wajib pajak silakan untuk mengajukan perubahan data terlebih dahulu. Iya, jadi ketika wajib pajak mengisi email yang salah pada kolom email, nanti sistem akan menunjukkan tanda X berwarna merah. Itu artinya tidak sesuai. Betul, email tidak sesuai dan tidak bisa dilanjutkan prosesnya ketika ada data yang tidak sesuai tadi. Nah, kalau ada data yang tidak sesuai seperti itu, WP harus update data dulu berarti ya? Betul. Ya. Disarankan untuk melakukan update data terlebih dahulu karena tadi ya ketika wajib pajak tidak bisa mengakses itu tidak akan bisa dilanjutkan prosesnya. Baik, tidak bisa dilanjutkan. Itu untuk jadi harus diaktifasi akun terlebih dahulu ya. Betul. Jadi wajib pajak mengisi NIK, mengisi email, mengisi nomor handphone, lalu mengklik tombol pernyataan ya, ada tombol pernyataan, lalu di bawahnya ada tombol kirim. Nah, kendalanya adalah tadi biasanya email dan nomor HP-nya tidak sesuai. Ketika terjadi email tidak sesuai ini wajib pajak silakan dicoba dulu. Biasanya kan kita mengisi email itu huruf kecil semua ya. Nah, ketika tidak sesuai wajib pajak dicoba dulu untuk mengisi dalam bentuk kapital. Karena sistem Cortex mengambil data pada saat mendaftar NPWP terlebih dahulu. Jadi kalau saat mendaftarnya mengisi dengan kapital itu harus disamakan. Jadi saat mendaftar mengisi kapital, saat mengaktifasi juga harus mengisi kapital. Jadi dicoba-coba dulu ya. Betul. Jadi pas pendaftaran dulu ya, pas sebelum zamannya Cortex ya. Iya. Masih e-registration gitu saya. Kalau wajib pajak ingat ya. Kita pernah pakai e-registration. Jadi ketika wajib pajak sudah mengklik kirim, nanti akan ada surat penerbitan akun wajib pajak nanti. Jadi surat ini masuk ke email yang digunakan pada saat aktivasi akun tadi. Seperti itu. Baik, sudah lumayan jelas lah ya gitu kan terkait akun Cortex ini, karena memang itu tadi ya sekarang menjadi sangat penting karena memang akan dibutuhkan ke depannya ya semua melalui Cortex ini. Tadi sudah ada gambaran terkait dengan aktivasi akun, terus dengan pendaftaran akun dan juga akun Cortex. Nah, terkait dengan selanjutnya itu dengan sertifikat elektronik itu terkait sertel ataupun kode otorisasi ya, TNC ya. Itu seperti apa itu? Iya, jadi kan tadi ada 2 tahapan ya wajib pajak. Yang pertama harus bisa login terlebih dahulu kan Ali. Lalu tahapan yang kedua di sini wajib pajak harus memiliki sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP. Jadi kalau kawan pajak sudah berhasil login pada Cortex, nanti di menu awal di situ wajib pajak diminta untuk melakukan perubahan data dulu ya biasanya. Jadi sistem secara otomatis akan mengajak wajib pajak untuk melakukan perubahan seperti password. Ya, karena pada saat wajib pajak mendapatkan dari email dari
DJP, betul. Email dan DJP itu isinya adalah nick dan juga password sementara kan Aldi. Oke, betul. Iya. Betul. Lalu kemudian setelah login menggunakan nick dan juga password sementara tersebut, nanti wajib pajak akan diarahkan untuk membuat password baru. Nah, password barunya tadi yang ada ketentuan tadi harus 8 digit, huruf besar huruf kecil seperti itu. Lalu kemudian nanti wajib pajak juga akan diarahkan untuk membuat passphrase. Ya, passphrase ini bedanya apa dengan password? Nah, kalau password itu digunakan untuk login, kalau passphrase ini adalah digunakan untuk sebagai sarana tanda tangan elektronik. Oke. Betul, Tanda tangan elektronik. Itu berarti ketika kapan saja itu dipergunakan itu. Betul. Jadi nanti tanda tangan elektronik ini digunakan wajib pajak pada saat membuat bukti potong. Bukti potong, penerbitan bukti ya. Penerbitan bukti potong, lalu kemudian dalam hal pembuatan faktur pajak. Faktur pajak. Lalu kemudian nanti penandatanganan pada saat wajib pajak melakukan pelaporan SPT, baik itu SPT masa maupun SPT tahunan seperti itu. Oke. Nah, berarti hal yang wajib ya. Betul, iya. Wajib. Dan memang orang ini pribadi ya. Jadi melekatnya itu kepada orang pribadi ya. Betul. Jadi kalau misalkan kawan pajak dulu punya sertifikat elektronik perusahaan, berarti itu sekarang sudah nggak ada lagi ya. Sudah tidak Jadi digunakan sertal lagi. itu melekat kepada orang pribadi mungkin ya. Betul, sertalnya sekarang melekat ke orang pribadi karena tanggung jawabnya sekarang sudah melekat pada orang pribadi sebagai impersonet gitu. Kalau misalnya dia sebagai perwakilan dari badan, betul, iya. Oke. Nah, terkait selanjutnya ya, ini ada lagi terkait dengan pertanyaan ya yang banyak ditanya terkait dengan apakah perlu diaktifkan dua-duanya? Misalkan seseorang punya perusahaan, apakah perlu perusahaan dan pribadinya yang diaktifkan atau direkturnya atau kan tidak, Kang Luki? Iya, jadi untuk dalam hal ini adalah perusahaan ataupun badan harus dipastikan terlebih dahulu bahwa orang pribadi ataupun pengurusnya sudah terdaftar menjadi PIC atau belum ya. Penanggung jawab berarti. Betul. Jadi ketika direktur ataupun pengurusnya belum dijadikan sebagai PIC, disarankan untuk melakukan aktivasi Kortex di kedua akunnya, baik itu akun pribadi maupun akun perusahaan. Nah, kenapa kita harus aktifkan juga akun perusahaannya? Karena kita harus melakukan perubahan PIC tadi. Jadi ketika seorang pengurus belum menjadi PIC di akun perusahaannya, pengurus tersebut belum bisa mengakses akun perusahaannya tadi. Nah, solusinya untuk melakukan perubahan datanya adalah melalui akun Kortex perusahaannya langsung. Dari situ kita lakukan perubahan PIC. Ketika sudah selesai prosesnya, barulah pengurus maupun direktur tadi sudah mendapatkan akses ke akun perusahaan. Jadi bisa dipastikan dulu ya sebelum melakukan aktivasi apakah pengurus ini sudah dijadikan sebagai PIC atau belum di akun perusahaan. Karena PIC ini itu tidak bisa dua ya, harus satu orang ya. Jadi PIC ini seperti penanggung jawab mungkin ya. Ya, PIC adalah penanggung jawab. Oke, jadi idealnya sih direktur utama gitu kan ya, yang memang bisa mengambil keputusan mungkin ya. Oke. Iya, namun dalam hal ini juga perusahaan dapat memilih ya. Selain direktur utama, nanti perusahaan setelah login di akun konteksnya itu dapat melakukan perubahan terhadap pihak terkait. Jadi PIC itu ada di dalam menu pihak terkait ya. Meskipun kalau misalkan kita mengaktifkan akun pribadinya, dia otomatis kita bisa mengakses ya impersonating ya ke CV-nya begitu ya kalau. Iya betul. Jadi ketika akun pribadinya ini sudah menjadi PIC atau pihak terkait di akun perusahaan, akun tersebut bisa mengakses akun dari perusahaan yang melalui menu impersonate tadi. Oke, baik. Terkait dengan pembahasan di siang hari ini terkait dengan Kortex tentunya bersama dua orang narasumber kita sudah sangat jelas ya bahwa untuk Kortex ini merupakan hal yang wajib diaktifkan lah ya, karena memang segala macam administrasi terkait perpajakan semua akan ada di Kortex ini, kawan pajak sekalian. Nah,
bukan hanya diaktifasi korteksnya, tapi silakan untuk bisa diaktifkan juga sertifikat elektroniknya ataupun kode OTC-nya ya, gitu. Agar nanti ketika membuat bukti pemotongan, membuat laporan SPT baik masa tahunan itu dilancarkan seperti itu. Oke, baik. Barangkali ada closing statement Teh Desi dan juga Kang Luki. Dari Teh Desi dulu deh. Oke, baik. Oke, baik kawan pajak. Jangan lupa untuk lakukan atau segera lakukan aktivasi akun Korteks tentunya melalui korteksdjp.pajak.go.id, atau apabila dalam hal aktivasi Korteks kawan pajak mengalami kendala, kawan pajak dapat langsung datang ke kantor pajak terdekat seperti itu. Baik, jadi memang saat dimulainya Korteks ini sudah mengakomodir ya, jadi kantor pajak terdekat ketika wajib pajak mengalami kesulitan ataupun kendala itu sudah bisa dibantu di kantor pajak terdekat. Jadi kantor pajak terdekat akan membantu sehingga wajib pajak pun tidak harus datang langsung ke kantor pajak terdaftar ya, jadi bisa datang langsung ke kantor yang terdekat saja. Oke, betul. Baik, terima kasih. Memang sih lebih untuk memudahkan ya. Cuma namanya barang baru nih pasti ada aja gitu kan. Barunya gitu kan, karena kan belum biasa mungkin ya. Oke, baik. Kawan pajak, sekian podcast level 6 terkait dengan aktivasi akun Korteks dan juga sertifikat elektronik gitu kan. Kami bersama dengan narasumber mohon undur diri, mohon maaf bila kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye. Ya, nyembah dulu kita. Oh iya, Ada dong. ini produk asli Tasikmalaya ya. Asik dulu. Oh mantap nih, cuma ada sebelah kering ya baru tahu. Sebelah kering gitu. Sebelah bahasa jelas, ini sebelah kering. Waduh kebanyakan. Nggak apa-apa. Enak loh. Yoi.